Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Kakak Halo, Boy. Kak Mikanas. Ya, Bang Boy, tolong buka kamera saudaraku. Iya, tak buka dulu ya. Selamat malam Kakak. Bang Ya, Liping, malam selamat juga, malam Bang Bang. Liping. Malam. Saya mau apa nih? Masalahnya masih mengganjal dulu ya. Waktu saya ada pengalaman saya di penjara lah, ini beratnya kan seperti itu. Jangan merokok, Bang. Jadi- Asap rokoknya, Bang. Oh ya. Di TikTok nggak boleh merokok, Bang. Iya. Jadi gini, Bang Liping, Mbak Mikana, kan waktu saya di penjara nih, ini nggak apa-apa lah cerita di penjara ya. Jadi di situ setiap minggu kan ada pendeta nih, pendeta. Pendeta itu ngasih buku, namanya buku Nurani. Nama bukunya Nurani. Saya sempat baca-baca sih buku itu. Saya sempat baca-baca, dan di buku itu kan dia dijelaskan tentang agama Kristen lah, dari mulai Yesus lahir sampai dia dibangkitkan lagi, sampai itu lainnya seperti itu. Nah, itu di buku itu tertulis yang lahir itu si Isa gitu loh. Jadi Isa sama Yesus itu satu oknum apa dua gitu loh. Gitu aja sih pertanyaannya. Sementara buku yang tertulis di situ pendeta yang ngasih. Ada setiap minggu itu pasti ada siraman rohani di situ. Nah, Oke, begitulah Bang. pertanyaan. Saya jawab ya, Bang. Nah, Oke. jadi gini dia, Bang. Kita di dalam ilmu teologi, Bang, ada namanya, Bang, fonetik bahasa, Bang. Ya. Gitu Jadi di ya. dalam fonetik bahasa, Bang, ya. Nama kalau di ini, Bang, kalau misalnya di Ibrani namanya kan Yeshua HaMashiach. Ya. Yeshua HaMashiach. Iya, benar. Orang Yunani, karena pada saat orang Yunani ini, Bang, tidak mengenal kata Yah, ya kan, Bang, maka mereka menyebutnya Ya. Yesus, ya kan, Bang, Yesus. Iya, benar, Bang. Nah, orang Inggris, Bang, karena tidak mengenal kata Y, bahasa Inggris tidak mengenal kata Y, makanya mereka sebut Yesus, ya, Bang. Nah, demikian juga orang Arab yang percaya menjadi Kristen pada zaman itu, Bang, menyebutnya menjadi Isa, ya, Bang. Oh. Oke, pada zaman itu. Nah, itu, Bang, fonetik bahasa. Jadi itu tidak juga salah. Tetapi, Bang, gini dia. Nama kan boleh sama. Tetapi yang sering orang, Bang, bahkan Abang Islam nggak? Islam atau Kristen? Islam. Muslim cuman Nah, saya Muslim masih ya, awam Bang. lah Oke. gitu. Iya, nggak apa-apa, Bang. Ya. Nah, pada saat orang Abang kan di Al-Qur'an Abang kan kebetulan ada nama Nabi Abang, nama Isa. nabinya Isa, ya kan, Bang? Isa, nah, ya, benar, jadi Nabi sehingga memang banyak orang, Bang, yang belum memperdalam, ya kan, Bang? Belum memperdalam, langsung menyamakan, ya, padahal dia tidak tahu cerita latar belakangnya apa, ya kan, Bang? Hanya berdasarkan nama, Ya. langsung dikatakan sama. Gitu dia, Bang. Padahal misalnya contohnya gini nih, Bang. Saya Living, nama saya kan Living nih, Bang. Oke? Nah, Ya. kita tahu di dunia ini kan, Bang, ada banyak orang namanya Living. Ya kan, Bang? Iya, benar-benar. Kan banyak Iya. orang namanya Living. Living Ada Sitompul. mungkin saya di Medan. Kalau Iya. saya Living Smile, ada Living Sitompul. Iya. Tapi kan oknumnya beda. Benar. Oke, Oknumnya oke. beda. Jadi mungkin, Bang, seperti itu. Jadi maksud saya gini dia, Bang. Supaya ini, Bang, nanti, Bang, kalau misalnya orang Abang menyamanyamakan, saudara-saudara kita Muslim menyamanyamakan gitu, Bang. Ya kan? Pada saat misalnya datang orang Muslim, Bang, sering gitu. Sama kami namanya kan Isa. Itu kan sama dengan Tuhan Yesus. Oke. Saya sering ikuti, Bang. Oke, kalau memang sama. Iya. Karena kau katakan Nabi Isa itu Nabi dalam Al-Quranmu, tetapi Yesus itu Tuhan bagi kami Kristen, maka karena kau bilang sama, saya berhak menjadi mengklarifikasi, betul? Ya kan? Iya, Karena cuman yang menyamakan, jadi Pak. Gitu tunggu. dia, Pak. Jadi Nah. yang bikin saya bingung itu buku itu
yang nulis pendeta dan yang ngasih pendeta gitu loh. Jadi kan itu secara tidak langsung kan yang nulis kan orang Kristen gitu loh Bang. Sementara di situ isinya tentang Isa sampai lahir ke dari rahim Maria sampai dia disalibkan sampai dia diangkat ke langit apa gimana gitu. Itulah makanya kan saya baca tuh kan setiap satu minggu satu kali itu pasti ada siraman rohani gitu. Bagi yang non Muslim, cuman kan ya bagi non Muslim terus dikasih buku gitu loh Bang. Jadi kan buku itu kan sempatlah saya pinjem, saya baca-baca kan gitu. Nah, itu Bang. Jadi saya itu fonetik bahasa gitu. tadi Bang. Jadi itu yang saya bilang tadi Bang, fonetik bahasa Bang. Ya. Di dalam fonetik bahasa bisa nggak salah Bang disebut di situ Isa. Tetapi berbeda Isa yang bagi kami Kristen dengan Isa yang ada dalam Quran Abang. Gitu dia Bang. Berbeda, mungkin nama sama tapi oknum berbeda. Supaya apa Bang? Gini dia Bang, tujuannya itu, tujuan kami Kristen ini gini Bang. Kenapa kami bilang berbeda? Supaya tidak terjadi saling ketersinggungan dan saling memaksakan. Karena ingat Bang, bagi abang Muslim, abang akan berdiri tegak berkata bahwa Islam dan Al-Quran yang benar. Betul Bang? Iya kan? Ya, demikian juga saya Bang. Ya seperti itulah kira. Iya, demikian juga saya Bang. Saya sebagai seorang Kristen, saya akan berdiri tegak dengan berkata Kristen dan Alkitab yang benar. Maka kalau seperti itu Bang, maka kan terjadi Bang bentrok. Iya kan Bang? Jadi untuk terjadi prinsip saling menghormati dan toleransi, maka Bang, jadi itu nama yang sama tapi oknum berbeda. Gitu dia Bang. Ya. Oh iya. Oke lah kalau gitu. Udah cukup gitu aja Bang, Mbak Mikana. Terima kasih waktunya. Ya. Ya, makasih Bang Boy. God bless you. Tepuk tangan buat Bang Boy yang cakep dan manis. Tolong buka kamera saudaraku. Ya, silakan. Namamu siapa? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Dalam Injil itu ada berbagai macam. Salah satunya itu kenapa ada riwayat Injil Barnabas yang disegel? Padahal disegel di mana? Injil tersebut menurut sejarah itu karya Yusuf Barnabas, salah satu rasul dari Yesus itu sendiri, yang berbeda pendapat dengan Paulus pada saat itu, bahwasanya di situ ada pernyataan yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas Iskariot yang berkhianat terhadap Yesus sendiri. Bang, gini Bang, abang kan di sini bertanya, ya kan Bang? Tetapi dalam pertanyaan abang itu, abang membawa data, ya kan Bang? Bahwa Injil Barnabas itu adalah Injil dari salah satu rasulnya Tuhan Yesus yang berselisih dengan Paulus, ya kan Bang? Itu abang bilang tadi ya Bang? Data mana yang abang bawa Bang? Bersumber dari mana Bang? Silahkan. Karena setahu saya Bang, Injil Barnabas ditulis pada abad ke-16, berbahasa Itali Bang. Ya, bangsa Italia ada abad keberapa yang Bang? disegel itu berbahasa Ibrani. Ibrani. Dan gimana Bang? Coba datanya bisa Bang. Nggak apa-apa Bang, kalau abang memang ada datanya keren loh Bang. Di mana Bang? Banyak. Di mana? Banyak, silakan banyak datanya. Banyak ada banyak satu aja saya minta Bang, nggak usah banyak. Satu aja, di mana tertulis abangku? Iya. Wikipedia juga menulisnya tentang itu. Iya. Nggak ada di Wikipedia pun nggak ada kalau itu berbahasa Ibrani, berbahasa Italinya. Abang agamanya apa Bang? Muslim Bang, agak pintar dikit lah Bang. Bang, abang tahu Wikipedia Bang, semua orang bisa mengedit Bang. Semua orang bisa menulis di Wikipedia Bang. Bahkan Bang, yang tukang parkir pun Bang bisa menulis di Wikipedia Bang. Ya, yang enggak lagian di Wikipedia pun nggak ada datanya bahwa buku Barnabas itu bahasa Ibrani. Nggak ada. Di Wikipedia itu pun harus ada juga.
datanya, sumbernya, nggak asal-asal nulis juga mereka itu. Gitu. Di mana Wikipedia menuliskan bahwa Barnabas itu bahasa Ibrani, woi. Halo, kamu itu jangan ngehalu. Enggak gini loh. Kenapa data? Iya bang, data yang bawa dari- datanya bang. Abang Iya, tunjukkan Wikipedia datanya. gugur. Udah kelihatan dulu, lihatkan dulu Wikipedia. wajahmu itu. Ini cuman kenimu aja kau lihatin. Gitu loh bang, kan gantengnya bang. Bang, di mana tertulis bang datanya? Di mana bang? Wikipedia gugur bang. Kalau abang tidak bisa menghadirkan Iya, data saya bang yang juga benar, minta berarti klarifikasinya abang berdusta. Bahaya loh bang. Enggak. Saya mau tanya gini bang. Sebenarnya Enggak, pertanggungjawabkan dulu keyakinan ucapanmu abang, bang. itu Bahwa benar Yesus enggak, pertanggungjawabkan atau dulu Yudas Iskariot ucapanmu yang bro. disalib? Tidak, jangan lari dulu. Pertanggungjawabkan dulu ucapanmu bahwa Injil Barnabas ya bersumber dari salah satu rasulnya Tuhan Yesus ya yang berselisih dengan Paulus. Oke, Iya. di mana datanya itu, brother? Silahkan. Data mana yang kau bawa? Kalau tidak bisa kau tunjukkan Banyak. data, brother, Tidak bisa berarti saya kau berdusta. kasih. Gitu loh, brother. Bahaya loh. Artinya kau mempermalukan dirimu dan agamamu loh, brother. Enggak. Iya, di Bentar, mana, Bang? bentar. Kasih tahu, Bang. Iya. Saya tunjukkan. Bahwa Injil Paulus itu ya berbahasa Ibrani, bersumber dari salah satu rasulnya Tuhan Yesus. 亲自来表示，神懂的话已经说得很清楚，我等是为了妇女的信主而来。以后韩先生就是我们轩辕集团的董事长。 Silakan, Bang. Dari tadi klaim saja. Luar biasa. Iya, Bentar ya bang, saya bacakan supaya ya. saudara-saudara tahu ya. Iya. Di mana, Bang? Tertulis. Injil Barnabas Sumbernya adalah dulu. Injil Sumbernya. 说些什么？因为他的庇护， dari Wikipedia. Sumbernya. 在大家组织20年之首，因为证明专利。 Bang. Bapak-bapak apostolik 1 macam-macam Injil, 1 Clemens, 2 Clemens, surat-surat Ignatius, surat-surat Polikarpus, kemartiran Polikarpus, dicace Barnabas, Diognetus dan Gembala Hermas. Injil Di mana di situ dikatakan? Ebioni, Ibrani dan Nasrani. Injil-Injil Tulufia, Yakobus, Thomas, Suryani, Pseudo Matius, sejarah Yoses Acawi. Di mana di situ, Bang, Banyak dikatakan macam-macam bahwa itu Injil, Bang. Bang itu apostolos, Bang. Ya, makanya Abang, Bang, jangan asal klaim. Di mana di situ dikatakan bahwa itu Injil Barnabas dari salah satu rasul Tuhan Yesus? Nih, di sini dikatakan bahwa mula-mula Barnabas dalam karya ini adalah salah satu dari para rasul Yesus. Dalam kurung 1 dalam Injil Barnabas di pasal ke-14 disebutkan nama ke-12 murid Yesus yang telah memilih Andreas dan saudaranya Petrus yang sang penjala ikan. Dan Yusuf Barnabas yang menulis Injil ini, kemudian Matius yang pemungut cukai, Yohanes dan Yakobus putra Zebedius, Tadius dan Simon orang Zelot, Petromolius dan Filipus, Yakobus anak Alfeus dan Yudas Iskariot sang pengkhianat. Di sini pun ditulis Yudas. Tentang Yudas. Di mana, Bang, di situ? Ya. Jadi, Bang, Abang tahu nggak Wikipedia itu, Bang? Semua orang bebas mengedit di situ ya, Bang. Supaya Abang pahami ya. Ya. Nah. Siapa penulisnya itu, Bang? Di bawahnya itu ada penulisnya, Bang. Di bawahnya ada penulisnya. Siapa penulisnya, Bang? Konten tersedia di sini nggak ada ketentuan kebijakan privasi kecuali dinyatakan yang lain, nggak ada penulisnya. Tapi Tuh, di sini dari situ. data-datanya Dari situ Abang bisa percaya nggak tahu siapa penulisnya. Koplak nggak, Bang? referensinya banyak dari Genevieve Gobilot Evangelis in m.a. Amir Mozi Dictionary du Quran et Robert Lanford. Berarti yang nulis Robert Lafon. Nah,
Bang, referensi Bang, Robert itu Bang. Penulisnya ada di situ Bang? Bukan penulis, itu referensi Bang. Di sini juga. Buku referensinya. Abang bedakan referensi, abang bedakan sumber. Begitu kalau kita membaca satu data Bang. Ya maksudnya banyak sumber ya? di sini juga Theological Review juga menulis bahwa di mana? Coba abang buka Theological, abang buka Theological Review. Kita saksikan. Abang buka Theological Review. Ya Bang, di situ apakah Injil Barnabas itu Bang berbahasa Ibrani? Karena fakta yang ada Bang, Injil Barnabas itu Bang sampai sekarang masih ada di Vatikan, ya Bang, disimpan dan itu berbahasa Itali Bang. Tidak berbahasa Ibrani. Dan berdasarkan hasil uji karbon, kami Kristen Bang selalu bicara data. Berdasarkan hasil uji karbon, ya Bang, itu bersumber dari abad ke-16. Sementara Tuhan Yesus dan Rasulnya hidup pada abad pertama. Bayangkan jauhnya Bang. 1600 ya tahun lebih. Makanya kami Kristen Bang, biar abang tahu ya, kami Kristen Bang ya tidak akan pernah memakai satu data ya Bang yang tidak jelas ya Bang dari mana asal usulnya, agar abang pahami dan teman-teman saudaraku Kristen juga agar paham. Alkitab kita Kristen 66 kitab ya, dan terdiri dari 36.100 ayat lebih. Dengarkan teman, perjanjian lama divalidasi dari banyak sekali naskah kuno, dari naskah Septuaginta yang bersumber dari abad 200 sampai 300 sebelum Masehi. Ya, dengarkan baik-baik. Dan naskah apa? Naskah Masoretik, naskah Lautmati, naskah Ketuvhinnom, Textus Receptus. Dan dengarkan Bang, ya, itu perjanjian lama. Perjanjian baru divalidasi Bang, ya, lebih dari 9.800 manuskrip lebih. Abang tahu, kalau validasi satu data Bang, minimal harus punya Bang 5 ya Bang, 5 naskah asli. Nah, kalau saya boleh bertanya kepada abang seorang muslim, ya Bang, Al-Quran abang divalidasi terdiri dari berapa manuskrip? Silahkan Bang. Al-Quran nggak pernah divalidasi melalui Muhammad, itu tidak dicatat dan itu kan Bang di daun papirus, di tulang-tulang hewan. Jadi naskah Birmingham itu makanya belajar dulu abang. Ya. Ini kan kami Kristen menjadi orang itu yang disalib bukan Yesus. Ya silahkan, itu hak abang. Ya, itu hak abang. Kami tidak. Iya kan Bang? Iya, nah, kalau boleh saya tanya Bang. Saya balik bertanya kepada abang. Sekarang gini Bang, kalau oke, sekarang saya tanya Bang. Kalau tidak ada berarti abang sedang berhalusinasi. Tanpa Al-Quran abang berkata-kata sendiri. Ya, silakan, di mana tertulis Bang? Ilmuwan Bang. Di mana tertulis? Judas Iskariot dalam Al-Quran abang. Silakan Bang. Ya, karena dasar iman abang Al-Quran dong. Dasar iman saya Alkitab. Akan bicarakan. Nah, harusnya seorang muslim juga seperti itu yang saya tahu. Oke. Di mana tertulis Bang? Kasih tunjuk ayatnya Bang. Saya tunggu Bang. Keren ya Bang ini.
Di mana Kalau di tertulis, ayat Bang? itu tidak Yang disalib itu, Bang? Setelah diteliti Oh, oleh enggak pengetahuan ada lagi. toh, Bang. Jadi penjabaran lagi. Aduh. Ini, Bang. Referensinya sama. Di dalam kita juga ada dua. Di dalam kita Bang, juga saya ada nggak dua tanya juru itu dulu. sama. Jangan lari kemana-mana dulu, Bang. Jangan lari dulu Enggak, kemana-mana. Bang. Serupakan tuh. Dan abang berani memastikan bahwa itu Judas Iskariot. Di mana tertulis, abangku? Abang berkata dasar iman abang adalah Al-Quran. Apakah Ada di abang surat boleh An-Nisa ayat 147. menambahinya atau menguranginya? Ada di ayat An-Nisa. Kalau tidak ada, Bahwa- tapi abang berkata, itu berarti ada abang di surat menambahi. An-Nisa. Kita baca ya, Bang. Keren abang ini, Bang. Saya suka kalau gini, Bang. Kalau ada datanya, Bang, saya akan hormat, Bang. Iya, berarti abang memang memakai data yang Tapi valid. tidak Keren. dijelaskan itu Judas Iskariot, tapi itu murid Jadi kalau dari abang Nabi Isa. kalau tidak dijelaskan, Bang, kalau tidak ada Injil dijelaskan, yang menjelaskan, Bang. Kenapa Injil Barnabas? aduh abang. Makanya Bang, abang bersalahan dari Enggak, tadi. Manuskrip soalnya gini, Bang. Al-Quran tidak divalidasi oleh manuskrip. Naskah Birmingham bingung, ya. Yang disalib adalah Judas Iskariot. Di mana tertulis? Mulai ngawur. Jangan sembarangan bicara, Bang. Ini ditonton oleh room publik, Bang, ya. Oke, sedekah dan saran dari sahabat, Iya, Bang. nggak apa-apa. Kalau abang mau dengarkan, puji Tuhan. Nggak mau dengarkan Iya. juga nggak apa-apa. Iya, gitu dia, Bang, ya. Jadi belajar lagi. Sama-sama kita mempelajari kitab kita masing-masing. Thank you ya, abangku ya, Dan Bang Holo ya. Di ayat kami juga dijelaskan ya. Dan kami dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra mayat Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalib, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangka belaka. Jadi mereka tidak yakin. Keren abang kan? Al-Quran abang aja menulis, Bang, mereka tidak tahu, tapi abang tahu. Kan berarti abang melebihi Al-Quran abang jadinya. Ya kan? Menurut ini ada lagi, menurut situs di hyperperspective.com yang dikutip dari Ahad 24/8/2014 dalam Injil versi Barnabas yang Gimana itu aku? Lanjut. Pernyataan Karena bahwa Nabi ini Isa atau Yesus tidak pernah disalib, yang disalib adalah Judas Iskariot. Holocaust, tunjukkan data di dalam kitabmu. Kalau nggak ada ya sudah. Oke ya. Iya. Kemudian tadi yang kamu bacakan di Wikipedia itu ada Barnabas, ada ini. Itu memang menyebut rasul, tapi bukan di situ menjelaskan kitab Barnabas, apa buku Barnabas. Buku Barnabas itu ditulis pada abad ke-16 oleh seorang mukalaf. Ya, oleh seorang mukalaf di abad ke-16. Karena saya sudah membaca buku Barnabas, itu memang kata-katanya ya, kalimat-kalimatnya itu sudah kalimat-kalimat modern di abad 16. Lalu ditulis dalam bahasa Itali. Nah, makanya kamu belajar. Bentar. Kenapa Paulus dan Barnabas itu berselisih, padahal Paulus itu yang melindungi Yusuf Barnabas itu yang melindungi Paulus saat dilempari batu. Karena menentang orang Roma saat menyembah dewa Zeus. Ya berarti kita harus baca lagi nih, kenapa nih mereka berselisih, kan ada. Dan kenapa Injil Barnabas itu disegel. Nah, makanya disinilah kesempatan antikristus untuk membuat buku Barnabas yang di abad ke-10, abad ke-16 itu. Ya. Kan saya sudah jawab tadi, Bang. Kenapa kami tidak mempercayai Injil Barnabas itu, Bang? Karena dari hasil uji karbon, Bang, ya, dan validasi data,
Oke Bang, Injil Barnabas itu Bang adalah ada di abad ke-16. Ya, abad ke-16 dan berbahasa Italia. Oke Bang. Sementara Tuhan Yesus dan para rasulnya hidup di abad pertama. Jadi yang menuliskan kitab-kitab kami itu Bang, 66 kitab itu Bang, yang jelas validasinya Bang. Ya, makanya saya tunjukkan tadi manuskripnya 9.800 manuskrip loh Bang. Ya, jadi nggak sembarangan divalidasi Bang. Tapi bentar, di mana, di ayat mana Barnabas dan Paulus berselisih, di mana? Enggak, itu melalui sejarah. Enggak, di mana? Bentar. Saya mau tanya lagi nih, di mana tahu saya yang lupa atau apa, di mana ayatnya Rasul Paulus dengan Barnabas berselisih? Di Barnabas. Bukan, nggak ada Barnabas. Di situs Barnabas net. Dari situ ada di Wikipedia. Coba baca, Yusuf Barnabas dan Paulus berselisih paham. Sebenarnya di sini bukan apa ya, karena Rasul Paulus itu kan dengan Barnabas itu soal tentang apa nih, di Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Sama-sama tahu dari kelahiran sampai penyaliban Yesus itu, dia sama-sama di sini berselisih bukan tentang ini iman, berselisih bukan tentang iman. Rasul Paulus dengan Barnabas itu berselisih bukan tentang iman. Ya, contohnya nih, Rasul Paulus mengatakan, oh Yesus itu Tuhan, datang bukan, Yesus itu bukan Tuhan, bukan di situ perselisihannya. Ini saya baca ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 36. Kecilin dulu TV-mu, halo. Berisik kali. Halo. TV-mu berisik. Ada TV di saya. Mana TV? Gak ada TV. Gak ada itu TV ya. Oke. Jadi perselisihan Barnabas dengan Rasul Paulus itu bukan iman ya, atau tentang penyaliban Tuhan Yesus, tetapi tentang seseorang yang dibawa ya, di Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Dan setelah beberapa hari Paulus berkata kepada Barnabas, apabila kembali lagi kita akan mengunjungi saudara-saudara kita di setiap kota, di tempat yang kita telah memberitakan firman Tuhan, bagaimana mereka adanya. Dan Barnabas merencanakan membawa serta Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus menganggap tidak pantas untuk membawa dia yang telah berpisah dari mereka sejak di Pamfilia dan tidak pergi bersama mereka untuk pekerjaan itu. Oleh karena itu terjadilah perselisihan sehingga mereka berpisah seorang dengan yang lain, dan Barnabas berlayar ke Siprus dengan membawa serta Markus. Dan Paulus yang memilih Silas setelah diserahkan ke dalam anugerah Tuhan oleh saudara-saudara dia pergi, dan dia melintasi Syria dan Kilikia untuk meneguhkan gereja-gereja. Jadi di sini perselisihan mereka itu tentang Markus, yaitu yang dimana sejak semula ini Markus ini kan nggak ikut bersama Barnabas dan Paulus melayani, ya kan, sejak semula. Jadi kata Paulus, nggak usah bawa si Markus, kita aja, katanya gitu. Nggak, bawa aja Markus, udah di situ aja mentoknya perselisihan mereka tentang membawa Markus atau tidak, bukan berselisih tentang iman atau doktrin atau penyaliban Tuhan Yesus, bukan itu. Makanya pahami ayatnya, jangan kau hanya comot-comot ayat. Nah, Barnabas yang semut ayat. Ya, bentar dulu. Barnabas, bentar ya. Saya kaji Kaji apa? Kau cuma mengkaji, nggak ada mengkajimu. Dan di sini di Kisah Para Rasul 15 ini ya, Barnabas yang sejaman dengan Rasul Paulus itu bukan buku Barnabas, itu bukan dia penulis buku Barnabas di abad ke-16. Ini kan bukan. Barnabas ini iya, buku Barnabas itu kan muncul di abad ke-16. Ngerti nggak kau? Paulus itu bukan masalahnya buku Barnabas yang kau bawakan di sini ya. Buku Barnabas yang ini ya, ntar aku tunjukin ya. Ini kan kata para polemikus kan Injil sejati. Mana Injil sejati? Orang penulisnya aja di abad ke-16 kok.
Ini yang sering ditunjuk-tunjuk sama orang itu ya. Yang ini teman-teman. Ini. Ini ya. Buku Barnabas ini ya. Ini nih. Kalian lihat kan? Ini ya teman-teman. Nih, buku Barnabas ini yang sering diklaim Filmikus itu Injil sejati. Ini ditulis abad ke-16. Nah, para rasul itu adanya di abad pertama. Dari abad pertama ke 16 sudah jauh banget jaraknya, para rasul sudah wafat. Ngerti nggak, paham? Dan ini buku Barnabas ini penulisnya bukan Rasul Barnabas. Rasul sudah wafat, berarti Paulus itu bukan rasul. Oh alah. Udah cukup dulu ya, ganti dulu sama yang lain. Nggak ini nih. Ya, udah cukup dulu halo ya. Kan dari abad Paulus pertama. itu abad keberapa, bro? Paulus itu abad keberapa? Katanya dari abad pertama udah jauh. Berarti Iya, abad Paulus Kamu Paulus kan ngerti abad nggak? pertama. Injil Barnabas abad ke-16. Kau tahu nggak pengertian abad? Jangan-jangan kau nggak tahu, agak bingung juga saya lihatnya. Abad pertama tahun berapa ke tahun berapa abad pertama? Coba saya tanya dulu. dari 1 tahun Abad ke 100 pertama. tahun. Itu 1 abad kan? Betul? Iya. Nah, kalau abad ke-16 berarti tahun berapa? Abad ke-16 berarti tahun berapa? Bentar bang. Kamu ini gimana sih? Udah ganti aja lah, enggak ini. Enggak, saya belajarlah kau belajar. Selesaikan dulu. Abad ke-16 tahun berapa? Tahun berapa? Ya udah, Kalau abad ke-16. ya udah ganti gak apa-apa. Jawab, kamu jangan malu. Jawab. Abad ke-16 itu tahun berapa? Abad ke-16 abad ke berapa? Tahun berapa? 100 tahun. Iya, enggak. Tahun berapa abad ke-16? Abad pakai tahun. Iya, abad kan 100 tahun. Berarti 100 kali 16. Ya kalau abad ke-16 itu berarti tahun berapa? 1600 tahun kan? 1600 tahun Masehi. Nah, sedangkan Rasul Paulus adanya di tahun 3 Masehi sampai 70 Masehi atau 80 Masehi, Rasul Paulus dan Barnabas. Udah jauh kali jaraknya. Ini ngerti nggak sih kamu ini? Oh alah. Makanya Di situ jadi katanya jauh kali. nggak nyambung. Oleh jauh kali katanya pula. Saya tanyakan tuh Barnabas yang sejalan Bro, dengan Paulus. ada nggak manusia yang hidup 1000 tahun? Pernah jumpa ada manusia yang hidup? Ada, siapa? Siapa yang hidup 1000 tahun? Zaman Adam. Zaman Adam siapa? Nabi pertama orang pertama. Adam. Adam berapa tahun? Adam itu 930 tahun. Asal ngomong. Tapi kalau di agama kalian ada yang umurnya sampai berapa tahun itu? Lebih dari 1000-an ya. Nabi Isa itu kan masih hidup sampai sekarang, betul nggak? Ada dijelaskan Adam itu hidup lebih dari zaman Adam sampai Muhammad itu hidupnya panjang dan disusun sampai zaman sekarang itu hidupnya jadi sampai 100 aja udah bagus. Itu apa nih omongannya ini? Nabi Nuh di situ dituliskan 1050 tahun. 1050 tahun? Umurnya 1050 tahun? Iya. Oh malah. Tapi fakta sejarahnya Nuh itu nggak sampai Ya udah bang, 1000 tahun. Kita bang, puji Tuhan. Ya. Fakta sejarah dari Iya mana? bang, nggak apa-apa. Kami menghormatinya bang. Iya, fakta sejarah dari Adam, mana? iya. Bahwa Nabi Nuh abang bilang 1050 tahun ya umurnya ya. Itu di Nabi Al-Quran Adam abang memang 1000 kan ya, ditulis bang. Nabi Nuh 1057. Umur Nabi Lut 214 tahun. Nabi Solih 321 tahun. Nuh 1057 tahun ya bang. Umur Yakub 173. Nabi Yusuf 137 tahun. Oke bang, oke. Gak apa-apa bang. Ya karena itu ada dalam kitabmu kan bang ya. Kita kan harus menghormatinya, ya kan bang? Iya, saya juga cuman menghormati. itu yang saya bilang tadi bang. Iya. Injil juga kami yakini, tapi Injil yang mana dulu yang kami yakini? Kamu tahu Tapi arti kan, Injil bang, apa? bukan Injil kami bang. Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri
Dia datang ke dunia memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Jadi kau percaya itu? Iya. Saya juga baca Injil Barnabas bab 112. Kok Injil pada Barnabas tahun lagi? 1500. Iyalah. Kamu Coba percaya dibaca, nggak? Mbak. Tuhan Yesus Kristus itulah Injil. Dia memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, untuk supaya kita hidup Tidak, kekal. Itulah Injil. Tidak. Kita Enggak. tidak. Saya Ya udahlah, kita cukup nanti lah, itu, iya kan? Kita nanti jadi repot. Karena di satu sisi nanti pada saat nggak sesuai dengan keinginannya, di dalam kitab kami Injil sudah dipalsukan, katanya. Tapi di satu sisi nanti kami percaya Injil, katanya lagi. Haleluya, puji Tuhan lah. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu tentang apakah Nabi Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama. Ini adalah pertanyaan klasik yang sudah sejak lama ditanyakan orang, dan pertanyaan itu sampai sekarang belum terjawab karena memang di satu pihak Kristen selalu menyangkalnya dengan berpatokan dari faktor sejarah, dan umat Islam pun tidak berani secara terang-terangan mengakui bahwa itu adalah pribadi yang sama karena ini menyangkut keimanan Kristen, dan kita sebagai penonton dapat sekiranya mencari tahu sendiri tentang kebenaran ini melalui berbagai sumber dan literasi. Apalagi sekarang ini adalah zaman canggih dan ilmu pengetahuan semakin maju dengan adanya internet, sehingga orang bisa mencari tahu apa saja lewat internet. Seperti kalau kita mencari tahu di Google, maka jawabannya adalah sama. Dan manakah cerita yang benar antara Kristen dan Islam? Silahkan para penonton menilai sendiri berdasarkan fakta, sejarah dan ilmu pengetahuan, jangan berdasarkan keimanan. Silahkan dipelajari sendiri lalu tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.